Hai guys, Assalamualaikum. Rasulullah SAW pernah bersabda yang bunyinya wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan perbuatan itu tergantung yang terakhir. Hadis riwayat Bukhari. Saudaraku, hidup ini adalah ujian. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 1. وَلَنَبَلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh Allah pasti menguji kita. Ujian ketakutan, kelaparan, sedikit kekurangan harta, kekurangan jiwa, harta benda, buah-buahan. Semuanya itu adalah ujian. Bahkan kehidupan dan kematian pun ujian dari Allah. Allah ciptakan khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk melihat amalan terbaik dari kita. Pertanyaannya, sudah seberat apa ujian yang Allah beri kepada kita? Sudah di titik mana ujian terberat yang diberikan Allah kepada kita? Karena jangan pernah kita tertipu, ya. Makin tinggi imannya, semakin tinggi ujiannya. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menguji Masitoh, yang ketika itu dia dihadapkan ujian kematian, ya. Masitoh ini tukang sisirnya anaknya Fir'aun. Keimanannya diuji, apakah dia mampu bertahan dalam kebenaran bahwa segala sesuatunya terjadi karena izin Allah, ya. Direbus di dalam air panas, sedikit tidak goyah imannya, ya. Begitu juga dengan kisah Ayub alaihissalam. Ketika Ayub itu dimiskinkan, maka dia akan berkeluh kesah akan kufur. Allah izinkan tantangan iblis itu. Tapi kenyataannya apa? Ketika di masa puncak, di masa terendah sekalipun, Ayub tetap sedikit tak pernah berkeluh kesah. Nah, kembali kepada kita pertanyaannya, bagaimana sikap kita ketika Allah memberikan ujian kepada kita? Ya. Nah, ini sangat penting, kawan-kawan, saudaraku semua. Mungkin ujian terberat yang Allah berikan kepada kita kekurangan harta. Ya. Mungkin kita tidak mampu membayar kebutuhan sehari-hari, membayar kontrak rumah kita, membayar uang sekolah anak kita, dan lain-lain sebagainya, sehingga kita sangat tertekan dan terancam dalam kondisi berhutang. Sekira itu lumrah dan semua orang diuji akan masalah itu. Oleh sebab itu kita mengingatkan bagaimana kisah Masitoh yang Allah uji keimanannya, padahal ujiannya dihadapkan kematian, dan Masitoh mati. Tentunya mati husnul khotimah, ya. Ketika Ibrahim diuji untuk menyembelih Ismail, Ibrahim lulus ujian, dan Ismailnya tidak jadi disembelih, diganti dengan kambing yang sangat besar. Dan ketika Ayub diuji, pada akhirnya memang Allah berikan kembali harta yang banyak. Yang meninggal sebelumnya Allah ganti dengan anak-anak yang soleh-soleh juga. Hampir 20 tahun penyakitnya, Allah sehatkan, bahkan Allah jadikan Ayub lebih muda dan lebih gagah perkasa. Tapi kita garis bawahi bagaimana ujian Masitoh. Diuji dianya dan meninggal. Nah, artinya lain orang, lain ujian, saudaraku. Orang-orang yang sabar dalam penderitaan dan orang-orang yang sabar di dalam peperangan, artinya orang-orang yang sabar dalam kemiskinan, orang-orang yang sabar dalam kesusahan, kemelaratan, bahkan dalam kondisi perang. Apa kata Allah? Ulaikal ladzina shadaku. Mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka lah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka punya iman yang kuat. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Sudah pasti, saudaraku, orang yang bertakwa itu adalah ahli surga. Orang yang bertakwa itu insya Allah pasti masuk surga. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa.
Dari ayat ini tercerminlah bagaimana ujian yang telah Allah berikan itu kepada kita adalah sebuah ujian untuk meningkatkan keimanan kita. Saudaraku, di awal tadi kita sebutkan hadis bahwa amal perbuatan itu tergantung yang akhir. Hadis riwayat Bukhari. Berhati-hati jika tidak lolos ujian, jika kita tidak bersabar, maka bahaya. Jika Ayub Allah uji melalui tantangan iblis, dia lulus, tapi ahli ibadah ini mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kenapa? Karena tidak bersabar dalam ketetapan ketentuan Allah. Hidup ini hitam putih, kawan-kawan. Hidup ini antara hak dan batil. Tidak ada yang di antara pertengahannya. Artinya kita harus benar-benar bertahan dalam kebenaran di jalan Allah. Ahli ibadah itu dibujuk rayu oleh iblis untuk minum khamar, karena itu dosa terkecil. Lalu ahli ibadah ini minum khamar, mabuk dianya, lalu dia perkosa wanita penjual khamar itu. Karena takut ketahuan, dia bunuh wanita penjual khamar itu. Coba bayangkan, sudah mabuk dianya, diperkosanya lagi, dibunuhnya lagi. Maka dalam riwayat itu disebutkan, ditangkaplah ahli ibadah ini, lalu disaliblah dianya. Datanglah iblis. Iblis menyerupai ahli ibadah juga dan menawarkan pertolongan. Cukup engkau anggukkan kepalamu tanda bersujud kepada aku. Apa yang terjadi, saudaraku? Ahli ibadah itu menganggukkan kepalanya, maka matilah dia. Ajalnya tiba dan matilah dia dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillahi summa na'udzubillahi min dzalik. Jadi saudaraku, semua ujian, ya, intinya kita diuji bagaimana untuk menguatkan iman kita. Bagaimana agar kita sampai kepada martabat takwa. Kesimpulannya adalah, karena kita pasti akan diuji, maka bersabarlah. Kata Allah, orang-orang yang bersabar itu ulaika alladzina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Kemudian dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 156, Allah sebutkan orang-orang yang bersabar itu orang-orang yang Allah beri selawat dan rahmat, ya. Orang yang bersabar itu akan Allah beri selawat dan rahmat dari Allah. Maka tentu kita harus bersabar. Di atas sabar sebetulnya masih ada. Berdasarkan penjelasan Imam Nawawi, itu ada 4 tingkatan sikap manusia menghadapi ujian. Itu tadi, ketika dia tidak terima, marah dianya. Nah, di atasnya itu, ya, orang ketika diuji bersabar dia. Lalu yang ketiga, ketika dia diuji, kata Imam Nawawi, ridho dianya. Dan yang keempat, ini paling tinggi, ketika dia diuji, bersyukur dia. Masya Allah. Kita bayangkan, kehilangan harta, kehilangan orang yang dicintai, tapi mampu bersyukur. Itulah puncak tertinggi dari sebuah sikap menghadapi ujian. Sekira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Atas segala kesalahan kepada Allah kita mohon ampun, ya. Kepada rekan saudaraku semua kita mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.